Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zetmi Powanto dari kelas B Pendidikan Geografi 2020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah hidrologi. Langsung saja pada materi, yaitu pengertian siklus hidrologi, di mana salah satu dari 5 siklus biokimia yang berlangsung di bumi. Siklus hidrologi merupakan suatu siklus atau sirkulasi udara dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus hidrologi memegang peran penting bagi hidup organisme di bumi. Macam-macam siklus hidrologi, yaitu ada siklus hidrologi pendek, di mana siklus hidrologi yang tidak melalui proses edifikasi. Siklus hidrologi sedang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Siklus hidrologi ini menghasilkan hujan di daratan karena proses edifikasi membawa awan yang terbentuk atas daratan, dan siklus hidrologi panjang adalah siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah sedang subtropis atau daerah pegunungan. Lanjut, 3 proses siklus hidrologi. Pertama, evaporasi atau transpirasi. Merupakan istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, dan badan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya keduanya sama, karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Kedua, kondensasi, yaitu proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembungan, yang merupakan kebalikan dari sifat orasi atau penguapan pada siklus hidrologi. Kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu atau tekanan terakhir, yaitu ada presipitasi. Merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Titik semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Lanjut ke proses siklus hidrologi. Secara garis besar, proses siklus hidrologi adalah saat di mana seluruh air yang ada di permukaan bumi mana akan menguap. Seluruh air yang menguap atmosfer atau ke angkasa ini kemudian berubah menjadi awan di langit. Lanjut ke materi, mengapa air itu penting? Karena air memiliki fungsi pelarut maupun energi dalam tubuh. Energi air memiliki fungsi penting untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika disederhanakan manfaatnya bagi makhluk hidup, air menjadi salah satu sumber kehidupan selain dari makanan. Lanjut, pengertian neraca air. Neraca air merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk melihat ketersediaan air tanah bagi tanaman pada waktu tertentu. Dalam hidrologi, persamaan neraca air dapat digunakan untuk menghitung besarnya aliran air yang masuk dan keluar dari sebuah sistem tersebut dapat berubah kolom tanah atau wilayah aliran sungai. Faktor yang mempengaruhi neraca air, yaitu ada kondisi iklim, keadaan jenis tanah, perbedaan nilai kapasitas lapangan, dan nilai tidak layu permanen memberikan pengaruh terhadap ketersediaan air di dalam tanah. Lanjut, komponen neraca air. Intersipasi tajuk, infiltrasi, perkolasi, limpasan permukaan, kadar air tanah, evaporasi, dan transpirasi. Oke, baiklah, itulah presentasi dari saya tentang materi hidrologi.
Jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.